Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzubillah. Ya. Maka saya mengajak kalau mau zikir pagi sore dimulai syahadat, selain subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Itulah isi qalbu Rasulullah. Qalbu Rasulullah itu qalbu la haula wala quwwata illa billah. Karena beliau selalu di situ. Ternyata beliau lah yang memegang kunci surga. Maka di qalbunya ada sir rahasia la haula wala. Ada sir subhanallah. Ada sir la ilaha illallah. Di qalbu Nabi. Kan taman surga. Jadi taman surga hakiki ada pada diri orang yang berzikir. Lalu Rasulullah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ketika seseorang, ini bukan lafaznya yang penting, makna di dalamnya. Ketika seorang mengatakan tiada daya, tiada upaya kecuali dengan bantuan Allah, maka orang ini sedang menanam saham rohani. Kalau orang itu menghayati la haula wala quwwata illa billah setiap hari, maka setiap hari dia menabung investasi, menanam investasi rohani. Jika setiap hari dia hidup dengan rasa ini, maka dialah orang paling kuat di dunia. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah alamin. الذاكر المذكور الذي أمرنا بذكره وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الذاكرين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وخليفته وسلم. Baik jemaah Bapak Ibu yang bukan Allah, ini saya datangnya lebih awal. Jamaahnya masih nyangkut di jalan, masih di mujahidin ya. Kajian kita tentang investasi rohani. Apa investasi? Bisa berarti tabungan, bisa berarti simpan berharga dan lain sebagainya. Kalau Bapak punya kawan, punya duit banyak, bisa dipinjam nggak duitnya? Bisa ya? Kalau Bapak punya duit banyak, ada orang susah, bisa bantu orang kan? Tapi kalau tidak ada duit, gimana cara membantu orang pakai duit? Itu baru di dunia. Yang bisa bantu orang di dunia yang punya aset investasi dunia, yang bisa bantu rohani seseorang yang di kolbunya ada tabungan berharga investasi rohani, yang punya hak untuk memberi syafaat nanti di akhirat. Itulah zat yang dirinya setiap nafasnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang mursyid itu hebat. Siapa bilang mursyid hebat? Mursyid itu hebat karena dibuat hebat. Kata orang wali itu hebat, tidak. Wali itu karena diangkat Allah, ya jadi luar biasa. Kata orang kalau kita zikir banyak, maka kita jadi tenang. Belum tentu juga kawan saya zikirnya banyak, tapi gelisahnya tambah. Kenapa? Karena niat zikirnya belum dimulai. Dia zikir bukan karena ingin mendengar Allah, tapi dia zikir karena ingin sesuatu selain Allah.
Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah." Maukah kamu, wahai Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat, aku tunjukkan, aku ajarkan kanz, investasi surgawi. Lalu sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "La haula wala quwwata illa billah." Ketika seseorang, ini bukan lafaznya yang penting, makna di dalamnya. Ketika seorang mengatakan tiada daya, tiada upaya kecuali dengan bantuan Allah, maka orang ini sedang menanam saham rohani. Kalau orang itu menghayati la haula wala quwwata illa billah setiap hari, maka setiap hari dia menabung investasi, menanam investasi rohani. Jika setiap hari dia hidup dengan rasa ini, maka dialah orang paling kuat di dunia. Ya, kenapa ada kiai dimintain doa mustajab, kita dimintain doa nggak mustajab? Karena kiai punya investasi rohani. Kita minta bantuan orang kaya, yang kita minta duitnya, dia kasih duit. Kita minta obat ke dokter karena dia tahu ilmu kedokteran, dia obat kita. Kita mau hati tenang, berguru kepada ustadz yang hatinya galau, dia nggak dapat apa-apa. Mau belajar tasawuf, tapi ketemu orang anti tasawuf yang tidak mengerti tasawuf, akhirnya justru menyalah-nyalahkan. Mau belajar hadis, tapi si ustadz mulutnya berhadas, isinya menyalahkan ini, mendoifkan ini, kayaknya asik di situ. Lupa bahwa ilmu hadis bukan untuk menyalah-nyalahkan. Ilmu hadis justru untuk mempermudahkan seseorang beramal. Ya, Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, zikrullah silahul muridin. Ini pernah kita sampaikan di majlis risalah al-Musyairiyah. Zikir kepada Allah itu adalah senjata murid. Marhaban. Zikrullah jadi senjata. Saya mau tanya Pak, zikirnya udah jadi senjata belum? Belum. Kalau senjata, kalau orang dulu pedang, pisau, panah. Kalau orang sekarang senjatanya apa? Piu. Atau bom. Apabila zikir kita sudah tahu tekniknya, sudah benar rangkaian-rangkaiannya, maka dia akan jadi bom. Apabila zikrullah sudah diasah, kalau zikirnya seperti pedang harus diasah. Jadi masing-masing kita ini sudah dibeli pisau oleh guru, diberi senjata oleh tuan guru syekh, dikasih zikir, subhanallah ka, alhamdulillah, tapi sayang pisaunya tidak diasah. Sudah diasah tapi tidak berlatih. Akhirnya pisaunya tajam tapi berlatihnya tiada. Tidak ada manfaat juga. Diasah tapi salah latihan, salah konsep. Kalau pisau di tangan ahli masak jadi apa? Motong bumbu. Pisau di tangan penjagal
membuat hewan-hewan halal kita makan. Tapi pisau di tangan penjahat tidak. Salah pisau atau salah orang yang pakai? Salah orang yang pakai. Maka jangan gagal fokus. Ilmu itu alat semua, yang salah orang yang pakai. Jika ada orang menggunakan ilmu zikir untuk kepentingan-kepentingan selain mengenal Allah, maka dia sedang menyelewengkan pisau tadi. Dan itu banyak. Ya. Gimana Pak? Udah punya zikir kan? Diasah tiap hari? Enggak ya? Makanya tumpul. Kalau lagi ada gejolak di hati, itu pisau, itu senjata gak bisa untuk melawan musuh. Kalau kita sedang bertemu musuh, nih ketemu musuh, tapi tidak punya keberanian, nggak punya senjata, ada senjata tapi tumpul, cemas nggak? Cemas. Kalau kita nggak punya senjata, nggak punya alat asahan, maka caranya ada. Maka Nabi bilang, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan jalan pintas? Inilah perbendaharaan ruhani, yaitu la haula wala quwwata. Bukan lafaznya, maknanya berserah diri total kepada Allah. Ya. Ketika seseorang menolkan dirinya, di saat itulah keberanian muncul. Di saat seseorang itu berlindung kepada Yang Maha Esa, meskipun dia nggak punya senjata, dia dilindungi oleh Yang Maha menciptakan senjata. Jadi kita ini nggak perlu jadi orang hebat, tapi dekat-dekatlah sama orang hebat. Nanti dikira hebat kan? Nggak perlu jadi penguasa, jadi teman penguasa cukup. Jadi guru penguasa, jadi kawan penguasa, jadi saudaranya cukup. Nanti urusan kita dimudahkan. Ya. Kalau kita nih datang ke satu kampung, di kampung itu banyak preman. Banyak preman Pak. Tapi ketua premannya sahabat kita. Itu semua preman hormat. Wih, apa? Gimana? Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya senjata, nggak apa-apa. Tapi kita punya aset. Maka ilmu mengenal itu adalah aset. Kenal Allah itu adalah senjata terbaik. Maka benteng terbaik bukan dinding-dinding yang tebal, pagar-pagar yang berlapis. Benteng terkuat adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan penguasa. Kalau cuma kenal dengan pemilik penguasa negeri, ya seorang gubernur, bupati, presiden paling cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Kalau kita cuma dengan berkawan dengan mereka, lalu kita memusuhi kawan kita, menindas yang lain, setelah orang ini turun kita dibenci orang. Maka kita bukanlah pembenci penguasa atau pencinta penguasa. Kita biasa-biasa. Ya. Jadi kita nggak dituntut benci-benci, nggak ada. Nggak ada kewajiban benci-benci penguasa. Yang ada cuma mendoakan siapa yang mengurus negeri ini. Mau penguasanya siapa terserah. Ya. Semoga Allah bimbing ulama dan umara. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali, ini hadis yang sudah masyhur, sudah beberapa kali juga saya kisahkan dalam kajian Ar-Risalah. Nabi itu
berperang. Di saat beristirahat, beliau pergi ke satu pohon yang bisa jadi sandaran. Biasanya sahabat mengawal beliau, tapi kali ini sahabat yang mengawal tidak sanggup bahkan mengawal dirinya sendiri. Ketiduranlah mereka semua, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari. Tiba-tiba ada yang menyusup, karena itu orang tempatan. Dia menyusup, dia masuk. Seorang jawara, tombaknya dalam satu riwayat lain, pisaunya, belantinya sudah di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Muhammad, siapa yang menjagamu dari pisau ini, senjata ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Itu Rasulullah lagi nembak. Allah. Itu nembak itu, ada tekniknya. Pakai nafas. Sehingga terhentaklah itu orang. Ditanya lagi, siapa? Allah. Tambah lemas orang itu. Yang ketiga terjatuh lagi. Lemas tangannya. Karena yang menguasai satu darah yang mengalir di tubuh musuh ini, Allah. Disebut nama Allah, ternyata yang menyebut kekasih Allah. Nah, jangankan darah di badannya, itu pisau aja nggak mau menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau nama Allah, zikrullah sudah menjadi investasi. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau melewati taman-taman surga, maka farta'u, apa di farta'u? Petiklah. Jadi kalau majelis pengajian, serap ilmunya. Di majelis zikir, ikut zikir di dalamnya. Di majelis salawat, ikut bersalawat. Itulah yang disebut memetik, mengicip. Farta'au, ikutlah engkau mencicipinya. Jangan kemudian, nah inilah yang membuat banyak orang-orang belajar zikir, belajar tarekat, tidak paham adab. Kalau nggak tarekat dia nggak mau ikut zikir. Maka adalah di suatu pertemuan tarekoh, imamnya salah satu pengamal tarekoh yang berbeda dengan jamaah. Tengkar, ribut. Di depan imamnya pengen yang apa, di belakang pengen yang apa. Itu terjadi. Padahal zikir itu seharusnya melembutkan kalbu. Kok ini malah bikin ribut? Berarti orang itu baru berzikir dengan simbol, belum berzikir dengan ruhani. Ya, gimana? Zikirnya sudah buat berani belum? Masa zikir takut sama hantu? Ya, takut sama hantu ya? Kita ini nggak boleh sombong, tapi takut sama hantu nggak boleh. Ya? Yang jadi khalifah di muka bumi siapa? Manusia. Itu jin gak diizinkan nampak di bumi. Ngapain kita takut sama dia? Itulah waswas syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Maka coba lihat di depannya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, penguasa manusia, Tuhan yang disembah manusia. Ta'awuz namanya. Apa arti ta'awuz? Memohon orang yang bisa berlindung, dia punya maqobla haula wala quwwata illa. Jadi kalau dia tidak menolakkan dirinya, dia tidak akan berlindung kepada Allah. Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzu billah. Ya.
Maka saya mengajak kalau mau zikir pagi sore dimulai syahadat, selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Itulah isi qalbu Rasulullah. Qalbu Rasulullah itu qalbu la haula wala quwwata illa billah. Karena beliau selalu di situ. Ternyata beliaulah yang memegang kunci surga. Maka di kolbunya ada sir rahasia la haula wala, ada sir subhanallah, ada sir la ilaha illallah di kolbu Nabi. Kan taman surga. Jadi taman surga hakiki ada pada diri orang yang berzikir. Inilah sebabnya kenapa ahli zikir didatangi oleh orang-orang yang haus dengan persoalan surga, ingin berkunjung ke surga. Sebelum masuk surga, kunjungilah siapa yang kolbunya sibuk mengingat yang nama orang itu ada di dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Israiliyat yang dinukil oleh Imam Asyuti, tapi Imam Asyuti mendiamkannya, berarti beliau menganggap ini makna sahih. Dedauan surga ruasnya bertuliskan Muhammad, bertuliskanmu, tapi ini bukan huruf hijaiyah biasa, ini huruf sana, huruf surga. Huruf itu banyak, ada ribuan huruf di alam sana. Di antara huruf itu yang diturunkan ke bumi ini, yang masih berhubungan dengan alam sana, itu cuma huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28 itu huruf dari sana. Makanya Allah ketika turunkan Al-Quran, ada yang diturunkan ayat-ayat di sana. Jadi ayat ada yang turun ke bumi, bumi alam ini, bumi zahir, ada yang turun ke bumi alam lain, namanya Jabarut. Alam Jabarut dan Malakut ada di Quran. Di sana tertulis alif, lam, mim. Itu ayat dari sana Pak diturunkan. Ya, alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, taha, yasin. Itu dari sana. Oleh karena itu orang Arab tidak paham, apalagi kita yang bukan Arab. Itu huruf hijaiyah yang dipakai oleh orang Arab. Arab pun tak paham. Sampai datanglah Sayyidina Ali yang mengambil ilmu langsung dari kota ilmu. Beliau menjelaskan makna itu, diturunkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas adalah imam dari kalangan sahabat yang mengerti rahasia-rahasia huruf. Dan itu semua ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Syuuti mengatakan dalam riwayat yang dia nukilkan dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, dan perempuan-perempuan surga, bidadari-bidadari yang sangat cantik, nggak ada apa-apanya dengan kecantikan artis di Indonesia. Artis paling cantik siapa itu? Kok dia? Kata dia BCL katanya. Siapa Pak artis paling cantik? Pasti yang tahun 80-an yang disebut. Ya, generasi. Ya. Siapa artis paling cantik? Itu artis Pak, disuntik. Ada suntik botok namanya. Biar putih, kenyal, betul-betul dahsyat. Kalau kita ngelihat langsung nafsu kita laki-laki. Nah, kelak-lakian kita muncul.
Kalau kata Bang Dodo ini, aku ingin menafkahimu. Itu di surga lebih bening dari itu. Bahkan urat-urat darah, pembuluh darahnya terlihat, saking bening orang itu. Perempuan-perempuan surga gak tahan bagi kita. Bahkan beberapa orang masuk surga sujud, dikira itu Tuhan. Ya. Apa kata si bidadari, mas, aku bukan Tuhanmu. Aku istrimu, kata dia. Kok kamu cantik sekali ya? Terang sekali. Itu baru bidadari, belum ratunya bidadari. Kata Al-Imam Asyuti, urat-uratnya bertuliskan nama Muhammad. Semuanya. Kalau ada kelihatan ya pembuluh darah itu kalau dibaca bertuliskan Muhammad. Saya setelah mengenal ada namanya huruf Jabarut, huruf dari alam sana, lalu ada huruf di bumi, baru saya paham maksud riwayat itu. Dulu nggak ngerti, baca kitab ini nggak ngerti maksudnya apa. Masa ada tulisan Muhammad di badan bidadari? Nggak mungkin. Tapi ternyata masuknya begitu. Ada aksara-aksara lain di alam sana. Ya. Maka dikunci di dalam Al-Quran Alif Lam. Tapi dalam tafsir ditulis hanya Allah yang mengetahui. Itu kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Untuk orang awam boleh, tapi untuk guru, kiai, ulama dia harus cari tahu. Ya, harus cari tahu bahwa ada maknanya di dalam tafsir. Baik. Jadi kolbu Nabi ini, di dalam kolbu beliau ada apa? Ada hakikat la haula wala quwwata illa billah. Inilah yang membuat beliau ini bergerak bukan dengan nafsunya. Kirim sahabat ke Ethiopia, nyampe di sana direcokin oleh kafir Quraisy, hampir saja gagal. Selesai misi balik. Lalu beliau juga mau hijrah ke Taif, ternyata diusir. Beliau nggak mengeluh, nggak ada mengeluh. Ini baru cekcok antara pengurus masjid, udah pengen mundur aja ya. Kalau begini mundur nggak mau ngurus mundur aja, nggak usah berjuang ya. Baru gitu-gitu doang ngurusin majelis, tersinggung dikit hilang. Rasulullah kalau kayak ente selesai, nggak ada Islam masuk ke negeri ini ya. Di kita ini kalau mau berjuang mengurus umat nggak boleh gampang tersinggung, nggak boleh baper ke anak muda. Atau baper Pak? Bawa perasaan dikit-dikit, hatiku sakit, aku tersinggung, kame kata orang, kame tersinggung. Baik, Rasulullah karena di kolbunya ada hakikat la haula wala quwwata illa billah. Belum menyadari geraknya ini harus mengikuti geraknya Allah. Jangan gerak-gerak sendiri. Karena kita ini bukan Rasulullah, maka lakukanlah segala sesuatu dengan meminta izin kepada Allah. Rasulullah udah kasih tahu caranya. Itu yang disebut salat hajat, salat istikharah. Ya. Jadi mulai malam ini kalau ada kegiatan, ada acara salat hajat. Ada niat anak mau masukin sekolah, sholat hajat. Ada mau buka usaha, sholat hajat. Mau nikah, sholat hajat, sholat istikharah. Jadi sholat istikharah dan hajat bukan hanya mau nikah, semua apa aja. Karena orang yang begitu di kolbunya ada hakikat la haula wala quwwata, baru sholat jadi senjata. Wasta'inu
Bisabri wa sholat. Kalau minta tolong pakai dua senjata, sabar dan sholat. Itu senjata namanya. Berarti Allah itu kalau ngasih senjata bukan senjata fisik. Yang Allah kasih senjata rohani. Ya. Suatu kali Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, diperjalankan naik ke langit ke-6 dan ke-7. Di langit ke-7 beliau melihat ada seorang nabi sudah sangat tua, bersandar tapi gagah, tetap tegak, bersandar di Ka'bah tapi warnanya putih. Dilihat wajahnya kok mirip wajah Rasulullah, bedanya lebih tua dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka beliau tahu, wah ini Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Berkalam-kalamlah ruh Nabi Muhammad dengan ruh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal, tapi jika ruh sudah mengenal jalan kepada Allah, maka dia bisa bertemu dengan ruh yang hidup di sisi Allah. Maka berkalam-kalamlah beliau, sampailah kepada pembicaraan tentang surga. Jadi asik Pak kalau bisa ngobrol dengan alam sana itu. Ya, para wali-wali, para nabi-nabi itu mereka hidup paling enak. Tapi ujian juga paling berat. Ya, ujiannya ujian perasaan, sama suuzon, berburuk sangka. Sampailah pembicaraan mereka mengenai surga, bahan-bahan surga, tanah-tanah surga, pohon-pohon surga, rumah-rumah surga, semua tentang surga. Apa kata Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wahai cucuku Muhammad, baligh ummataka minni assalam. Sampaikan salamku kepada umat. Ini umat Nabi Muhammad kan? Umat Nabi Muhammad kan? Ya, antum dapat salam Nabi Ibrahim. Makanya kita baca Assalamualaikum ya Sayyidina Ibrahim. Dapat salam, baru balas ya. Udah lama loh. Jadi ruh bisa kirim salam. Ini dia hadisnya sahih. Lalu beliau mengatakan, sampaikan kepada umatmu bahwa sorga itu subur, sorga itu bagus, sorga itu luas. Cuma belum ada rumahnya, belum ada pohonnya, belum ada kebunnya. Terus gimana? Perintahkan umatmu untuk menanamnya sedari masih hidup. Gimana caranya? Perbanyaklah baca zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nih, Nabi Ibrahim ngomong begitu. Kalau di hadis lain, ya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini bukan rumah di sini loh Pak ya, rumah di surga. Satu kali malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad mutar-mutar di surga. Udah lelah seharian, Jibril turun. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, tahu nggak kamu? Itu surga punya siapa barusan? Itu komplek luar rumah Abu Bakar. Baru kebunnya. Kalau masuk ke taman dalamnya, rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nanti tinggal di surga, itu rumah kita kayak istana gede-gede. Kalau masuk surga, amin. Ya. Sekarang banyak panitia surga soalnya. Dikit-dikit ngancem orang, ya. Dikit-dikit bilang saya saksi nanti di akhirat ente zolim, saya saksi di akhirat ente jahil,
Itu yang banyak, message saya banyak begitu. Ya kita balesin, yang sempat dibalesin. Emang ente masih sempat bersaksi? Mengurus saja diri sendiri, di dunia aja nggak bisa ngurus diri sendiri. Ya, aneh bersaksi, apapun nanti di akhirat kita akan siapkan jawabannya. Tafaulan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku siapkan dalilnya di hadapan Allah, hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu belum? Apa yang kita lakukan hari ini udah disiapkan belum jalannya? Hujahnya. Kalau taat hujahnya apa? Kalau maksiat hujahnya apa? Harus ada semua. Ya. Kita punya anak, punya murid, punya salah. Kalau dia punya hujah, kita maafkan, benar nggak? Apa arti hujah? Alasan yang tepat. Udah punya alasan belum? Belum ya? Mau dikasih alasan nggak? Sayyidina Isa ketika Allah murka kepada hamba-hamba manusia, apa kata beliau? Ini diulang oleh Nabi Muhammad ketika beliau sholat dan hanya membaca satu ayat ini. Ini ada di surah Al-Maidah. Ya Allah, jika engkau marah, ya kami, mereka ini masih hamba. Kalau engkau murka, ya Allah, kami kan tetap hamba-Mu juga. Kami mau lari ke siapa lagi, ya Allah? Bermanja-manja. Seperti seorang anak diusir oleh orang tuanya. Oh, pergi. Sananya bilang, kalau bapak usir saya mau tinggal di mana? Nah, gak jadi marah bapaknya. Bapak saya kan cuma satu. Tapi jangan kayak setan. Iblis itu salah menyalahkan Allah. Ya Allah, saya begini kan engkau juga yang berkehendak. Iblis kurang ajar. Dia nggak pernah kuliah dia, nggak pernah nyantri ya, nggak pernah nyantri dia. Seharusnya dia nyantri sama Nabi Adam, tapi dia nggak mau. Dia gengsi, karena Nabi Adam baru lahir. Sudah puluhan ribu tahun di surga. Hati-hati bapak yang punya umur lebih tua, jangan remehkan anak muda. Karena zaman ini, zaman Allah turunkan ilmu banyak sekali ke anak muda. Tapi hati-hati juga, jangan sembarang anak muda. Ya. Baik, bapak ibu yang makan Allah, begitu Nabi Ibrahim gamblang mengasih tahu bahwa investasi surga adalah zikir-zikir. Masih mau ninggalin zikir nggak? Jadi besok pagi, bahkan sebelum tidur, ada zikir Fatimah. Kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini kecuali di waktu perang Siffin. Aku telat membacanya di akhir malam. Zikirnya sederhana yang kita baca pada sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah. Mudah nggak? Mudah nggak? Daripada buka Facebook lebih lama mana? Balas punya orang lebih lama mana? Kenapa? Balas Facebook, pencet-pencet gak bid'ah, tapi pakai tasbih bid'ah. Ente punya akal di mana? Hah? Ente ngata-ngatain ustaz yang hafal ribuan dalil, yang ngaji sudah lama belasan tahun, puluhan tahun, kiai-kiai itu, cuma karena dia pakai tasbih. Tapi ente mencet-mencet tiap malam hujat mereka. Lebih mulia mereka lah daripada mencet-mencet dengan kata-kata itu. Kata-kata kurang ajar kadang-kadang ya. Ada yang berani ngomong ini, ittaqillah ya syekh, takut kepada Allah. Apa bedanya ente dengan khawarij yang dulu bentak Rasulullah? Allah yahdik, semoga Allah berhidayahmu. Ya kita didoain begitu senang ya. Kita didoain begitu senang gak? Senang, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri.
Saya mau tanya Pak, mencet handphone sama pegang tasbih mulia mana? Mana yang lebih bid'ah? Beneran? Sini handphonenya. Gak ada yang mau, imbalnya kurang semua nih. Oke, ya udah antum balikin handphonenya. Nanti sebelum tidur mau ngamalin zikir? Mau. Satu zikir Allah lipatkan di sana 10. Satu zikir jadi 10 pohon di surga. Satu pohon ente jalan 100 hari, 100 tahun gak lewat-lewat. Besarnya pohon itu. Mau nggak ngamalin? Orang-orang yang kaya nanti adalah orang-orang yang rutin menabung zikrul. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau didiskusnya,